Shalom Tiberias. Kasih lu tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus yang memberkati kita sepanjang masa hidup kita tuh, saudara. Haleluya. Sama-sama kita boleh mengucap syukur. Tentunya kembali kita boleh hadir dalam ibadah di tempat ini, saudara. Kita percaya bahwa semua ini terjadi bukan suatu kebetulan. Semua karena penyertaan Tuhan yang ajaib sempurna. Amin. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan lebih dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita mau serahkan semuanya di hadapan Tuhan. Pujian kita, penyembahan kita, terlebih pengharapan kita di hadapan Tuhan Yesus. Untuk itu mari kita mau satukan hati. Kita mau bersatu di dalam doa sore hari ini. Haleluya. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah dalam putramu ya Tuhan Yesus. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk sore yang indah ini Tuhan Yesus. Setiap kami dari manapun kami berasal Tuhan, Kau boleh persatukan di gereja-Mu Tiberias Indonesia Tuhan. Untuk boleh beribadah, untuk boleh memuji dan menyembah Tuhan. Ada banyak hal yang kami lalui Tuhan Yesus. Mungkin ada tantangan, ada problem yang mungkin kami sedang hadapi saat-saat ini. Tapi satu hal yang kami mau terus pertahankan ya Bapa. Pengharapan kami hanya kepada Engkau, Sang Allah yang telah mati berkorban dan hidup memberikan kami kemenangan yang sejati bagi kami. Engkau lah Yesus Kristus Tuhan. Engkau lah Raja di atas segala raja. Dan ini hati kami Tuhan Yesus. Hati yang mengasihi-Mu. Hati yang percaya bahwa di tempat ini ada kuasa yang Tuhan mau nyatakan bagi kami yang menyembah. Yang sakit Tuhan pasti sembuhkan. Yang lemah Tuhan pasti kuatkan. Yang terikat Tuhan pasti berikan kelepasan. Di dalam nama Yesus ini pujian kami Tuhan. Kami beri dengan sukacita. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus, saudara. Kami buka hati ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. How great the chasm that lay between us. How high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Kami berikan nyanyian kami Tuhan Yesus sama-sama. How could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages, the God of ages, stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken, the cross has spoken. I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Sama-sama katakan hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. That has lost his grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, hallelujah. Praise the one who set me free.
have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Then came the morning that sealed the promise. You buried body began to breathe out of the silence. The roaring lion declared the grave has no claim on me. Katakan bersama-sama. Then came the morning that sealed the promise. You buried body began to breathe out of the silence. Roaring lion declared again, says no claim on me. Jesus, yours is the victory. Angkat tanganmu sama-sama, katakan hallelujah, hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah, that has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in His name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Ini kami Tuhan yang percaya kepadamu Tuhan Yesus. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, hallelujah. Mari gereja Tiberia sama-sama bangkit berdiri hadapan Tuhan Yesus. Angkat tanganmu, angkat suaramu. Bersyukurlah, katakan di hadapan Tuhan. Amen. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Kau yang mengalahkan maut bagi kami Tuhan. Broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Sang Penyelamat. Kami angkat tangan kami Tuhan mulai menyembah. Aku percaya, aku bersyukur. Terimalah ini Tuhan Yesus. Kami yang sungguh percaya di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Praise the one who set me free. Hallelujah, that has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Pengharapan yang hidup kami terima dari Yesus Kristus. Katakan hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation. Oh God, oh, my
Yesus, hanya Yesus, haleluya. Only Jesus, haleluya. God, you only one. Holy Spirit, Holy Spirit, we welcome you, Jesus. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Kami percaya Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ. Come on, church, sing it. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Yesus kita, saudara. Pengharapan yang hidup dalam Tuhan kami yang hidup, yang berkuasa mengalahkan maut. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Kami sungguh percaya Tuhan, bahwa apapun yang kami lalui, apapun yang menjadi masalah, pergumulan kami pasti menerima kemenangan dari sorga. Sebab kami gak pernah berperkara sendiri Tuhan. Kami selalu bersama dengan Tuhan yang ajaib, yang sempurna, yang setia. Apapun musim kehidupan kami, ajar kami Tuhan mengerti. Ajar kami Tuhan untuk boleh terus pegang kebenaran ini. Engkaulah pengharapan yang hidup dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Ya, bersuka cita sore hari ini boleh lambaikan tinggi tangan kita sama-sama buat Tuhan Yesus. Kasih salam kanan kiri depan belakang buat Tuhan sore hari ini. Kasih senyum untuk kanan kirimu, katakan selamat hari Minggu. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Kita kasih tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama. 1, 2, 3, go! Kita akan suara kita bernyanyi buat Tuhan Yesus sama-sama. Tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hati
dalam Yesus kita bersaudara. Bahkan di dalam Tuhan ada sukacita yang besar Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Yang bersukacita boleh lambaikan tinggi tangan kita sama-sama. Siap lebih lagi kita menari buat Tuhan Yesus, amin. Kita kasih tepuk tangan lebih dahsyat lagi sama-sama buat Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama diberikan. Selamat datang Yesus Tuhanku yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam salam Yesus Tuhanku yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam salam. Orang Majus datang turun bintangnya, hendak mencari Tuhan dan menyembah. Emas dan kemenyan dan bumi dipersembahkannya akan hormat raja dan juru selamatnya. Salam salam. Kita kasih tepuk tangan di atas kepala kita buat Tuhan Yesus. Sepada sukacita Tuhan nyatakan, Tuhan limpahkan bagi setiap kita sore hari. Mari yang bersukacita boleh angkat tinggi tangan kita sama-sama. Kita puji nama Tuhan Yesus. Hari ini ku bersukacita, bersuka karena kelahirannya. Yesus Kristus Tuhan telah datang. Sambutlah rajamu, sambutlah rajamu. Hari ini ku bersukacita, bersuka karena kelahirannya. Yesus Kristus Tuhan telah datang. Sambutlah rajamu. Sambil lambaikan tangan kita. Hari ini ku bersukacita, bersuka karena kelahiran. Dia datang bagi setiap kita. Yesus Kristus Tuhan telah datang. Sambutlah rajamu. Lebih dahsyat kenapa? Hari ini ku bersukacita, bersuka karena kelahirannya. Yesus Kristus Tuhan telah datang. Sambutlah rajamu, sambutlah rajamu. Sambutlah rajamu, sambutlah rajamu. Selamat datang Yesus Tuhanku. Sambutlah rajamu, sambutlah rajamu. Selamat datang Yesus Tuhanku. Selamat datang Yesus Tuhanku. Kasih salah-salah tepuk tangan lebih meriah lagi di atas kepala kita buat Tuhan Yesus Kristus Raja yang turun ke dunia bagi setiap kita. Yang bersukacita berlambaikan tinggi tangan kita. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali setiap jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Terpuji nama Tuhan. Mari sama-sama umat Tuhan sebelum kita mau diberkati lebih lagi di sore hari yang indah ini. Kita mau saksikan terlebih dahulu video highlight khotbah dari Gembala Sidang kita terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Di sore hari ini umat Tuhan, saudara jemaat Tuhan yang terkasih, selamat menyaksikan. Iman Kristen itu iman yang dinamis. Iman Kristen itu iman yang dinamis. Iman kita bertumbuh melalui membaca dan mendengar firman Tuhan sebagai benih. Jika ditabur di tanah yang subur, akan berbuah 30, 60, 100 kali lipat. Kita melepaskan iman dengan ucapkan firman Tuhan. Karena jika diucapkan dan keluar dari mulut kita, maka firman Tuhan akan berkuasa untuk mengubahkan hidup kita. Yaitu perkataan yang sesuai dengan firman Tuhan. Kekhawatiran adalah berpikir
dan mengucapkan hal-hal buruk yang akan terjadi. Tetapi iman berpikir dan mengucapkan hal-hal yang indah dan berkat. Kita harus mengampuni supaya kita terlepas dari kepahitan dan dendam. Jika kita mengampuni, maka kita akan berjalan dalam otoritas yang kuat, akan membawa pemulihan dan berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Tetapi jika kita tidak mengampuni, maka kepahitan dan dendam akan seperti penyakit berat yang akan menggerogoti diri kita dari dalam. Kegagalan bukan akhir dari segalanya. Jangan putus asa, jangan frustasi, jangan sedih. Tuhan ingin kita menjadikan kegagalan sebagai bagian dari proses pertumbuhan iman kita dan pendewasaan rohani kita serta jiwa kita. Dan percayalah, Tuhan Yesus bersama kita. Terpuji nama Tuhan Yesus. Untuk video lengkap dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dapat selengkapnya jemaat Tuhan saksikan di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Mari sama-sama umat Tuhan, di sore hari ini kita mau dengar pesan Tuhan lewat suara gembala yang ditulis langsung oleh yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, bagi setiap jemaat Tuhan di sore hari. Saya akan berikan suara gembala bagi seluruh jemaat Tuhan di sore hari ini. Suara gembala edisi Minggu 27 Oktober 2024 dengan tema cara agar kita dapat memperoleh pertolongan dari Tuhan. Kita masuk di Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati semua jemaat Tiberias selalu dalam lindungan Allah, diberkati dalam segala usaha dan pekerjaan. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberi kelegaan. Dengan kuasa minyak dan anggur tidak resesi dan tidak dirusakkan. Apa yang kami perlu Tuhan cukupi, dan apa yang kami butuhkan Tuhan sediakan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Romawi yang kedua, cara agar kita dapat memperoleh pertolongan dari Tuhan. Bagaimana cara kita memperoleh dan menikmati kebersamaan dan pertolongan dari Tuhan Yesus? Yang pertama, hidup dalam kebenaran dan selalu berseru kepada Tuhan. Roma 3 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-24. Tuhan menyatakan bahwa Dia adalah penjaga yang tidak akan terlelap sekejap pun. Tuhan tidak pernah terlelap ketika Dia menjaga hidup kita. Matanya senantiasa mengawasi kita yang senantiasa hidup di dalam Dia. Dia adalah Allah yang sanggup melepaskan kita dari berbagai macam masalah dan kesusahan apapun yang kita alami. Tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dan berserulah kepada Tuhan. Maka Dia Allah akan menolong dan melindungi kita dari segala bahaya. Allah akan memberi kita kekuatan agar dapat terus berjalan meraih kemenangan. Yang kedua, senantiasa mengandalkan Tuhan dan berharap kepadanya. Yeremia 17 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri akan kecewa. Kekuatan dan kemampuan manusia terbatas. Tuhan tidak suka jika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Andalkan Tuhan Yesus dalam segala perkara. Berharaplah penuh kepada Tuhan Yesus, sebab Dia tidak akan pernah berhutang kepada kita. Janji Tuhan ya dan amin. Kita akan melihat penggenapan dari setiap janji firman Tuhan ketika kita tetap setia, berharap dan hidup di dalam kasih serta kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, jangan takut menghadapi hidup ini. Ibrani 13 ayat 5b dan juga ayat yang ke-6, juga di dalam Ayub 3 ayat 25. Ketakutan akan mempengaruhi kehidupan kita. Jika kita takut, maka kita akan hancur. Tetapi jika kita tenang, maka hidup kita akan baik dan nyaman. Ayub berkata, karena yang kutakutkan ialah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Ayub 3 ayat 25. Artinya ketakutan yang terus kita pelihara tidaklah menguntungkan, malah sebaliknya semakin merugikan atau menyulitkan kita. Iman kepada Tuhan Yesus adalah jawaban atas rasa takut itu. Karena itu, tetaplah beriman bahwa Tuhan Yesus adalah penolong kita. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau.
tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 dan 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalam firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Demikian suara kepala kita untuk minggu ini. Kiranya boleh memberkati setiap jemaat Tuhan, setiap kita yang mendengarkannya sama-sama di sore hari ini. Untuk kita diberkati kebenaran firman Tuhan, satukan hati kita, tundukkan diri kita di hadapan Tuhan Yesus. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih buat sukacita yang Tuhan Yesus beri buat setiap kami. Nah, tiba saatnya Tuhan Yesus, kami membuka hati kami untuk kami diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Kuatkan kami, ubahkan setiap kami, lawat setiap kami, berkati setiap kami. Kami buka hati kami Tuhan Yesus untuk kami diberkati firman Tuhan di sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap dibentuk, siap diberkati firman Tuhan di sore hari ini. Sama-sama umat Tuhan yang percaya kita mau katakan amin. Kita kasih tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami berterima kasih kepada-Mu. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadian-Ku. Kau menenuh diriku serupa gambaran-Mu. Sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku. Mari Tiberias katakan. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan sama-sama buat Tuhan Yesus. Sama-sama kita bernyanyi buat Tuhan Yesus. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadian-Ku. Kau menenuh diriku serupa gambaran-Mu. Sungguh berharga di mata-Mu Tuhan
memandang setiap kita berharap. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Sama-sama. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Boleh angkat tangan kita umat Tuhan. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku. Dia setia, Yesus sahabatku. Mengangkat wajahku, keindahanmu, kemuliaanmu, hadiratmu, wajahmu yang kami pandang pada sore hari ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karuniamu. Tak sekalipun Tuhan tinggalkan setiap kita, sebab Dia setia. Dia tak pernah meninggalkan hidup kita. Katakan, Yesus sahabatku. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari bangkit berdiri sama-sama umat Tuhan. Kita sembah Dia. Ku mengangkat wajahku. Kita buka hati kita umat Tuhan untuk kita berkati kebenaran firman Tuhan pada sore hari. Dengan sebabmu, dengan syukur kita sama-sama. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karuniamu. Makasih Tuhan. Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Yang bangga punya sahabat yang setia, kasih tepuk tangan sekali lagi sama-sama buat Tuhan Yesus. Semuanya. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidup. Buka hatimu, angkat tangan kita sama-sama. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Tak sekalipun Dia tinggalkan setiap kita. Tak sekalipun kau tinggalkan. Tak sekalipun. Tak sekalipun kau tinggalkan. Tak sekalipun. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus
Haleluya, kita bersatu dalam doa. Kami siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, karena kami sangat percaya kebenaran firman Tuhan itu yang memerdekakan setiap kami. Sembuhkan yang sakit Tuhan, berikan kelegaan kepada yang berbeban berat. Kami mengucap syukur yang siap diberkati oleh firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Ada Shalom Tiberias. Apa kabar Bapak Ibu semua? Luar biasa, senang kembali bisa bertemu dengan Bapak Ibu di Gereja Tiberias Indonesia, cabang Bekasi Town Square ya. Kita bersyukur sekali, kita sudah masuk di minggu yang terakhir ya, di bulan Oktober. Tidak terasa berapa hari ke depan kita masuk November dan persiapan Natal ya. Udah dapat informasinya ya, Natal Tiberias tanggal 7 Desember. Nanti juga akan diinformasikan lagi, akan ada di media sosial. Dan dukung doa selalu ya, agar Natal tanggal 7 Desember bisa berjalan dengan baik ya. Tidak turun hujan, cuaca juga bagus, Bapak Ibu semua juga sehat-sehat ya. Tidak sakit, tidak terkapar di rumah sakit ya. Dan kita bisa ibadah bareng bersama-sama ya. Dan kita excited sekali, pasti acaranya keren banget ya. Natal Tiberias tanggal 7 Desember. Itu dia. Oke, kita langsung masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Bisa dikeluarkan temanya pada hari ini. Judulnya adalah manusia melihat masalah, Tuhan melihat solusi. Ya, manusia melihat masalah, tetapi Tuhan melihat solusi. Ya, kita perhatikan Alkitab kita dari Yesaya 55 8 sampai 9. Yesaya 55 ayat yang ke-8 sampai 9. Silakan Pak. Yesaya 55 ayat yang ke-8 sampai ke-9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Oke, keterangannya. Ayat ini menunjukkan bahwa cara pandang Tuhan jauh berbeda dengan cara pandang kita. Saat kita fokus kepada masalah, Tuhan melihat peluang untuk menolong dan memulihkan hidup kita. Bapak Ibu, sadar gak sadar bahwa tingkat kesulitan hidup manusia di akhir zaman ini, tingkat kesulitannya levelnya semakin naik. Ya, dalam beberapa bulan ini saya banyak mendoakan ya yang sedang mencari pekerjaan. Berapa kali saya katakan, yang di PHK ya, beberapa informasi ya menjelang tutup tahun mengatakan bahwa kehidupan dalam lapangan pekerjaan itu sulit. Tetapi pertanyaannya adalah apa? Apakah kita mau pasrah dengan masalah yang kita hadapi? Ya, ketika kita menghadapi masalah, yang harus kita perhatikan adalah bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang melihat solusi dalam setiap masalah kita. Ketika kita melihat bahwa jalan tertutup, ketika kita melihat tidak mungkin sembuh, ketika kita melihat tidak mungkin ada mujizat, waktu kita membaca Alkitab, kita membaca firman Tuhan, di situ banyak menceritakan bahwa Tuhan itu sanggup menyelesaikan segala perkara. Sebagai contoh Bapak Ibu, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ya mereka kehilangan kemuliaan dan mereka sadar mereka telanjang. Ketika mereka telanjang, mereka tidak tahu bagaimana cara menutupi ketelanjangannya. Akhirnya mereka bersembunyi ya di balik pohon-pohon, di balik semak belukar. Tetapi ketika Tuhan datang menanyakan Adam dan Hawa di Kejadian 3, Adam dan Hawa, di manakah kalian? Dan Tuhan sadar bahwa Tuhan tahu bahwa Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa dan mereka telanjang, mereka kehilangan kemuliaan. Tahu Bapak Ibu apa yang Tuhan lakukan ketika Adam dan Hawa melihat masalah, mereka tidak tahu menyelesaikan masalahnya, tetapi ketika Tuhan datang, Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan memberikan solusi dari setiap masalah mereka. Apa yang Allah lakukan? Allah memotong binatang dan Allah menutup ketelanjangan Adam dan Hawa dengan kulit binatang itu. Ya, dan Bapak Ibu harus tahu bahwa pemotongan pertama binatang itu adalah solusi ke depannya bagaimana cara Tuhan menyelesaikan dosa Bapak Ibu dan saya. Jadi kejadian Adam dan Hawa, Tuhan memberikan kulit binatang untuk menutupi ketelanjangannya. Darah binatang itu juga, itu gambaran di perjanjian baru bagaimana Allah menyelesaikan dosa dengan darah anak domba Allah bernama Yesus.
Ya, jadi di Taman Eden Bapak Ibu, itu sudah diberikan solusi untuk menyelesaikan dosa, menyelesaikan kutuk, menyelesaikan kegagalan kita, kemiskinan kita, kebangkrutan kita. Itu sudah diberikan jalan keluarnya oleh Tuhan di dalam perjanjian lama. Tetapi kan dalam prakteknya, dalam perjanjian lama, pemotongan hewan itu adalah bayang-bayang yang dimana di perjanjian baru Yesus menggenapinya di atas kayu salib. Makanya saya katakan Bapak Ibu, hari ini apapun masalah yang sedang Bapak Ibu hadapi, dan saya juga sebagai hamba Tuhan juga ada banyak masalah yang kita hadapi. Saya ingin katakan, manusia melihat masalah, tetapi Tuhan melihat adanya solusi dari setiap masalah kita. Ya kan, sekecil apapun peluang, sekecil apapun jalan keluarnya, bagi Tuhan itu tidak masalah. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bapak Ibu yang baca Alkitab, ya, pernah nggak kita melihat di Alkitab kita bahwa Tuhan itu bingung untuk menyelesaikan masalah? Tidak. Laut saja dibelah, tembok Yeriko dihancurkan. Ya kan, apalagi 5.000 orang yang kelaparan. Dan Tuhan tanya kepada murid-muridnya, ini 5.000 orang ini nggak dikasih makan. Ya kan, mereka ikut KKR dari pagi, siang, sore hingga menjelang malam, mereka belum makan. Dan murid-muridnya tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah makan minum ini menghadapi 5.000 orang. Dan Tuhan dengan santainya mengatakan apa? Apa yang ada padamu? Kami hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Serahkan kepadaku, berikan kepadaku. Dan Tuhan membuat mujizat. 5 roti dan 2 ikan mampu memberikan makan 5.000 orang. Dan puji Tuhan, sisa 12 bakul. Itu kalau ada orang Batak Manado, sisa-sisanya pasti dibungkus semua Bapak Ibu. Iya kan? Nah, jadi saya ingin katakan, dari hal yang kecil ini, yang saya katakan bahwa Tuhan sanggup melakukan banyak perkara, dan perkara-perkara besar itu masih terjadi sampai hari ini. Tuhan tidak tertidur. Tuhan adalah Allah yang setia. Dia adalah Allah dan Dia adalah Alfa dan Omega. Dia sangat mengerti jalan hidup Bapak Ibu dan saya, dan Dia tahu apa yang sedang kita hadapi. Masalah kesehatankah? Masalah keuangankah? Masalah rumah tanggakah? Masalah anak-anak yang sedang mencari pekerjaan kah? Masalah suami yang di PHK kah? Masalah suami yang belum bertobat kah? Masalah istri yang belum bertobat kah? Masalah anak-anak yang belum bertobat? Tuhan tahu masalah yang sedang kita hadapi. Makanya jangan hanya fokus melihat masalah. Lihat ke bawah hanya melihat masalah. Sering-seringlah lihat ke atas. Karena Yesus ada di atas. Dan Dia sedang mengerjakan mujizat bagi Bapak Ibu dan saya. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Itu dia ya. Kita langsung masuk dalam slide selanjutnya. Nah, belajar dari Alkitab, tindakan apa ya yang perlu kita ambil agar bisa melihat masalah dari sudut pandangnya Tuhan. Saya ulangi, tindakan apa yang perlu kita ambil agar bisa melihat masalah dari sudut pandangnya Tuhan. Ya, bagaimana cara sudut pandangnya Tuhan melihat masalah? Ya, kita pelajari. Yang pertama adalah Tuhan mau menunjukkan solusi di tengah ketidakmungkinan. Tuhan mau memberikan solusi di tengah ketidakmungkinan. Ya, kita lihat Alkitab kita 2 Raja-Raja 6 ayatnya yang ke-16. 2 Raja-Raja 6 ayatnya yang ke-16. Silakan Pak. 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-16. Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Oke, jawabnya jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Keterangannya apa? Saat Nabi Elisa dan pelayannya merasa terkepung oleh musuh, Tuhan membuka mata pelayannya untuk melihat perlindungan dari bala tentara sorgawi. Ini mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu menyediakan solusi bahkan dalam situasi yang tampak mustahil. Bapak Ibu, Nabi Elisa bersama pelayannya sedang perang melawan orang-orang Aram. Pelayannya memberikan informasi kepada Nabi Elisa, lawan kita kuat bos. Ya, lawan kita kuat, tentaranya banyak dan mungkin mereka punya persenjataan yang canggih. Nah, kenyataannya memang orang Aram mungkin kuat, pasukannya banyak. Tetapi lihat Bapak Ibu, apa yang Nabi Elisa katakan kepada pelayannya, kepada timnya, kepada temannya. Alkitab mengatakan begini, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka.
pelayan Nabi Elisa, timnya Nabi Elisa melihat kenyataan, tetapi Nabi Elisa melihat dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi saya ingin katakan Bapak Ibu, hidup ini mau percaya kenyataan atau Bapak Ibu mau melihat kebenaran? Kenyataan memang kenyataannya benar, Pak, saya sakit. Kenyataan memang sakit. Apalagi dirujuk dengan hasil dokter. Ya, medical check up-nya ada. Memang kenyataannya lagi sakit. Pak, kenyataannya Pak, anak saya sudah sarjana, sudah S1, 2 tahun nganggur. Iya, memang nganggur. Pak, kenyataannya Pak, suami saya di PHK. 3 hal ini yang saya katakan itulah kenyataan yang banyak terjadi. Tetapi pertanyaannya adalah, Bapak Ibu mau nggak hidupnya dipulihkan? Mau nggak melihat mujizat dalam hidup kita? Kalau memang mau melihat mujizat, kalau memang mau melihat ada pemulihan, percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Percaya kepada janji Tuhan. Kenapa? Karena di atas kenyataan itu ada kebenaran firman Tuhan yang bisa merubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuh lihat ya. Tapi jangan pasrah dong, jangan menyerah. Ya Pak Pendeta, memang takdir memang kejam. Ya kita bisa apa kalau jemaat udah menyerah begitu? Ya kan, kita bisa apa kalau jemaat udah pasrah begitu? Ya kan, kita bisa apa kalau jemaat mengatakan, ya Pak, takdir memang kejam Pak, sepertinya tidak mungkin. Kita bisa apa? Tetapi bagi yang mau percaya hari ini saya ingatkan, jangan menyerah, pelajari janji Tuhan. Ya. Saya percaya kita sampai hidup hari ini Bapak Ibu, itu karena janji Tuhan itu digenapi satu persatu dalam hidup kita. Bukan begitu Bapak Ibu? Ya kan? Bapak Ibu jangan pernah lupakan apa yang Tuhan pernah lakukan dalam hidup kita. Mungkin seminggu lalu, 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu, mungkin sebulan yang lalu. Mungkin tahun lalu banyak pergumulan hebat dalam hidup kita. Kita diterjang badai bisnisnya, kita diserang penyakit yang menurut dokter tidak bisa sembuh. Ya kan, kita melihat ada banyak rumah tangga dipulihkan. Tetapi saya banyak melihat bagaimana jemaat Tiberias itu banyak melihat pemulihan dalam hidupnya. Kenapa? Ketika saya tanya sederhana, karena kami mau percaya kebenaran yang Tuhan janjikan dalam hidup kami. Ya, suaminya bisa bertobat. Ya, karena istrinya mengatakan, karena saya percaya benar Pak, 1 orang bertobat seisi rumah diselamatkan. Gak apa-apa Pak, mungkin hari ini suami saya sama kuntilanak. Ya kan, mungkin suami saya sama gadis-gadis pantura Pak. Ya kan, kelakuan si kucing garong, ya kan. Ya kan, mungkin hari ini suami saya lagi joget-joget sama kuntilanak di kota. Ya, tapi saya pegang janji Tuhan, 1 orang bertobat seisi rumah diselamatkan. Mungkin ini yang harus saya hadapi. Tapi saya tetap menjaga seorang istri, kesucian saya. Saya tidak mau balas dendam terhadap apa yang suami saya lakukan. Saya tetap berlutut di hadapan Tuhan. Saya tetap cari Tuhan. Karena janji Tuhan, 1 orang bertobat seisi rumah diselamatkan. Nggak tahu bagaimana Bapak Ibu. Tiba-tiba suaminya mungkin udah capek bikin dosa kali ya. Seperti anak yang hilang minggu kemarin saya katakan. Ya, duit udah habis, udah cekak. Ya kan, dan akhirnya bertobat. Bisnisnya nggak maju, apa yang dikerjakan gagal dan sebagainya dan sebagainya. Akhirnya mungkin Roh Kudus menjamah Bapak Ibu, menjamah Bapak itu dan mengatakan, sampai kapan kau melakukan dosa ini? Sampai kapan kau jauh dari aku? Sampai kapan kau jauh dari istrimu? Apa yang kau lakukan tidak berkenan dan kau tidak akan pernah mendapat apa-apa dengan dosa-dosamu. Dan akhirnya bertobat dan akhirnya puji Tuhan balik kepada keluarga. Dan sekarang rumah tangganya sudah dipulihkan. Amin. Ya, makanya saya katakan tidak semudah membalikan tangan, memang iya. Ya, tapi saya percaya janji Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Itu yang harus kita pegang. Ya, kenyataannya Pak Pendeta, sudah 100 CV saya kirim. Tapi 100-100-nya belum diterima. Ataupun minimal saya dipanggil Pak. Tetapi janji Tuhan bahwa tiada perkara mustahil. Saya tetap bikin CV. Mungkin ribuan CV saya bikin. Haleluya. Ya, bikin ribuan CV dibikin Bapak Ibu. Karena dia percaya tiada perkara mustahil. Ya, karena Bu, bisa ditolong Bu, ya. Karena dia percaya ya bahwa tiada perkara mustahil bagi Tuhan, ya. Jadi hari ini saya ingin katakan Bapak Ibu, jangan pernah menyerah. Amin. Jangan pernah menyerah, ya. Nanti kalau memang mau maju, Pak saya mau maju altar call, kita doa. Semangat altar call, semangat ibadah, semangat berdoa, semangat baca firman, semangat pujian penyembahan. Berikan hati kita untuk Tuhan.
Ya, di sisi yang lain, biar Tuhan yang bekerja untuk mendatangkan mujizat bagi kita. Lakukan bagian kita. Ya, untuk apa? Percaya. Pak Pendeta, saya percaya kenyataan hari ini bisa berubah. Betul. Kenyataan hari ini bisa berubah. Selama kita masih bernafas. Besok pagi kita bangun pagi, masih ada matahari, kita lihat artinya apa? Masih ada pengharapan bagi Bapak Ibu dan saya. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, jadi kalau kita menghadapi masalah, ya bagaimana cara pandang Tuhan menghadapi masalah? Yang pertama adalah Tuhan menunjukkan solusi di tengah ketidakmungkinan. Ya, jadi jangan pernah mengatakan tidak mungkin Pak Pendeta. Ya, tidak mungkin, jangan. Perkataan-perkataan tidak mungkin itu jangan pernah keluar lagi dari mulut kita. Yang harus kita ganti adalah apa? Bersama Tuhan, apa yang tidak mungkin bagiku, itu mungkin bagi Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari tentang masalah? Yang kedua adalah Tuhan mau membimbing kita untuk memahami rencananya. Ya, Tuhan mau membimbing kita untuk memahami rencananya. Kita lihat Amsal 3 ayatnya yang kelima. Amsal 3 ayatnya yang kelima. Silakan Pak. Amsal 3 ayat yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Oke, keterangannya apa? Ketika kita mengalami masalah, Tuhan memanggil kita untuk bersandar kepadanya. Dan bukan pada pemahaman kita sendiri. Dengan mempercayai Tuhan, ya, lihat, kita bisa melihat solusi yang datang dari hikmat dan rencananya yang sempurna. Ada kalanya Bapak Ibu menghadapi masalah kita kaget. Ya, Tuhan kenapa kok terjadi masalah silih berganti dan masalah ini luar biasa berat. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan kita kepada Tuhan. Mungkin ada yang sudah dijawab, tapi ada juga yang belum dijawab sama Tuhan. Saya ingat setahun yang lalu Bapak Ibu, berapa kali saya kesaksian bahwa istri saya keguguran. Itu saya sampai kaget loh. Ya, Tuhan, saya mendoakan orang sakit sembuh, doakan orang yang ekonominya turun naik dan banyak mujizat. Tetapi kenapa Tuhan izinkan bahwa istri saya mengalami keguguran? Ya kan? Nah, Bapak Ibu, ketika istri saya mengalami keguguran, saya bertanya sama Tuhan dan belum dijawab Tuhan. Tetapi apakah ketika pertanyaan itu belum dijawab, apakah kita mundur dalam perjalanan iman? Tidak, kita harus terus berjalan ke depan. Kenapa? Karena kitab Amsal tadi mengatakan apa? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Di saat kita tidak mengerti akan rencana Tuhan, di saat kita belum melihat apa maksud Tuhan dalam hidup kita, yang Alkitab ajarkan adalah apa? Tetap percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ya, karena dengan itu Bapak Ibu dan saya bisa melewati dan berjalan dalam pertandingan iman. Ini pertandingan iman gak main-main loh Bapak Ibu. Saya ingin katakan ya, ini nggak main-main. Pertandingan iman bukan bercanda-bercanda, bukan untuk diledek-ledek, bukan untuk santai-santai. Ini pertandingan iman yang dimana kalau Bapak Ibu dan saya lolos dari pertandingan iman ini, mahkota kehidupan Tuhan berikan kepada Bapak Ibu dan saya. Mahkota kehidupan loh. Dengan kata lain apa? Bapak Ibu dan saya kalau lulus dari pertandingan iman ini, jadi warga sorga. Jadi ini bukan piala-piala yang kita beli di toko-toko olahraga Bapak Ibu. Piagam-piagam kayak kita SD piagam. Nanti kena banjir dikit piagamnya hancur. Ya kan, ada kalung medali, kita juara 1 emas. Ya kan, kita tinggalin setahun udah karatan. Tidak. Tetapi ada mahkota kehidupan yang Tuhan berikan. Dan untuk mendapatkan mahkota itu, Bapak Ibu dan saya harus tetap kuat di dalam Tuhan. Dan harus menang dalam pertandingan iman. Dan pertandingan iman ini Bapak Ibu gak bisa minta tolong orang. Ini perjalanan iman sendiri-sendiri. Walaupun mungkin suami istri kita bisa mendoakan iya, kita bisa support iya, tetapi iman itu masing-masing. Ya, makanya saya ingin katakan ada kalanya Tuhan jawab doa kita. Tuhan, kenapa ini terjadi? Supaya kamu bertobat. Oke, puji Tuhan. Tapi ada kalanya ketika kita tanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa ini terjadi? Tuhan diam. Ya, ketika saya tanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa tahun lalu istri saya keguguran? Lama Tuhan gak jawab. Lama. Dan ketika lama itu saya udah gak pikirin lagi Bapak Ibu. Saya jalan terus, pelayanan terus. Ya, berjalan bersama rumah tangga terus. Ya, ngurus anak terus. Ya, pelayanan di luar terus. Kita pelayanan terus. Jaga hidup aja, fokus kepada Tuhan.
Dan satu momen, ya Tuhan kayak ngomong gitu di hati saya kayak, supaya kamu nanti bisa memberikan kesaksian. Kalau memang ada jemaat yang keguguran, engkau bisa memberikan kekuatan kepada mereka karena engkau pernah mengalaminya. Ketika saya khotbah tadi Bapak Ibu di Plaza Metro Sunter, tadi ada pasangan suami istri duduknya di depan nangis. Dan dia mengatakan, Pak Pendeta, kalau Pak Pendeta istrinya pernah mengalami keguguran, saya juga pernah mengalami keguguran. Pak Pendeta, kita tahu ya rasanya ya, sedih ya, iya. Saya bilang, Bu, harus kuat. Karena tahun lalu kita udah nangis-nangisan, masa kita sampai tahun ini nangis-nangisan terus? Bangkit, Bu. Dan puji Tuhan, tahun ini istri saya hamil, ya, udah masuk bulan kelima, menurut dokter Februari lahiran. Iya kan? Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Iya, kalau kita sedih-sedih terus, wah nggak jadi Bapak Ibu. Kalau kita, ya Tuhan kenapa begini, terus kita ngambek, nggak mau pelayanan. Wah, kata Tuhan, segini doang iman lo. Iya kan? Hamba Tuhan segini doang. Ya, ngomong di mimbar tapi nggak ada pengalamannya. Oh, nggak bisa. Setiap apa yang saya khotbahkan Bapak Ibu, tinggal tunggu waktu terjadi dalam hidup saya. Proses-prosesnya terjadi. Kenapa? Karena pengalaman iman itu harus dibagikan. Dan itu saling menguatkan antara teman-teman seiman kita ini, anak-anak Tuhan. Ke depan saya nggak tahu bagaimana cara Tuhan memproses Bapak Ibu. Mungkin yang diproses suami dalam pekerjaannya, mungkin yang diproses istri, mungkin yang diproses anak. Saya nggak tahu. Tetapi kata Ayub mengatakan apa? Tuhan rencananya tidak pernah gagal. Ayub hidup suci kudus loh Bapak Ibu, tapi tetap aja diproses sama Tuhan. Gila-gilaan. Habis semua hartanya, dia sakit. Tapi sampai istrinya mengatakan apa? Mana Tuhanmu? Yang kau puja, kau percaya, dia tidak menolong engkau. Tapi Ayub tetap percaya kepada Tuhan. Dan tepat pada waktunya, hidupnya Ayub dipulihkan. Ya makanya hari ini, rendah hatilah sama Tuhan. Ya izinkan Tuhan membimbing hidup Bapak Ibu dan saya, amin. Kalau dibimbing sama Roh Kudus, rendah hati. Kalau dibimbing sama Roh Kudus, percaya saja. Ya, makanya anak-anak Tuhan di akhir zaman ini, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia terus membimbing, dia terus menuntun kita sampai akhirnya kita memahami rencana Tuhan. Ingat, rencana Tuhan bukan rencana atau rancangan kecelakaan, tapi rancangan atau rencana yang penuh dengan damai sejahtera. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Yang ketiga, ya bagaimana cara pandang Tuhan melihat masalah. Yang ketiga adalah masalah adalah cara Tuhan untuk menguatkan iman kita. Ya, masalah adalah caranya Tuhan untuk menguatkan iman kita. Yakobus 1 ayatnya yang ketiga. Silakan Pak. Yakobus 1 ayat yang ketiga. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa? Ketekunan. Ya, keterangannya apa? Tuhan seringkali menggunakan masalah untuk membangun ketekunan. Setiap tantangan adalah kesempatan untuk bertumbuh, karena di dalamnya Tuhan sedang menguatkan kita agar lebih dekat kepadanya. Bapak Ibu, musuh dari iman adalah apa? Kenyamanan. Makanya saya ulangi ya, musuh dari iman adalah kenyamanan. Hati-hati dengan kenyamanan, hati-hati dengan berkat yang Tuhan sudah berikan. Tidak ada salah, tidak ada yang salah dengan berkat Tuhan. Tetapi yang salah adalah apa? Karena berkat Tuhan, manusia itu bisa terlena, nggak tekun lagi cari Tuhan. Coba kalau lagi ceban goceng, uduh Tuhan. Satu hari di gereja siap. Ya kan? Kok Bapak dari sesi awal? Iya Pak. Saya dari jam 8, Pak Elfris, Pak Mercio jam 10, jam 12, Pak siapa? Pak Fidel Ramon. Jam 2 tadi Pak Reza, sekarang Pak Alek, dan saya mau ikutin Pak Marshall. Ya, tumben Pak, lagi beban berat Pak. Oh itu dia. Beban berat atau berbadan berat? Ya. Kalau beban berat datang sama Tuhan, kalau berbadan berat olahraga Pak. Diet, puasa, ya kan? Ya. Nah coba kalau lagi semuanya aman-aman, nyaman-nyaman. Saya kasih contoh ya, ini saya pernah kasih contoh di Betos, di Sarbini, saya ulangi lagi. Nanti pulang Bapak Ibu dapat WA dari Bill Gates. Bill Gates, semuanya akan ditransfer 1 triliun semuanya. Nggak ada yang bilang amin. Amin. Selamat tinggal kemiskinan, ya kan? Ya kan, pulang nih, baru salam-salam keluar.
tiba-tiba kita punya HP semua. Ting, 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 ting. WA. Bill Gates Foundation memberikan 1 triliun kepada jemaat Betos, khusus yang jam 4 aja. Yang jam 2, jam 6 kagak, ya kan? Karena Bill Gates kenal sama pendeta Alek, katanya begitu. Semuanya dikasih 1 triliun. Ting, ting, ting. Wih. Saya percaya sambil nunggu parkiran keluar, semua lagu di mobil. Haleluya, 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 haleluya. Semua tersenyum, semua tertawa. Bahkan ada yang salto-salto kayang, Bapak Ibu, ya kan? Karena kaget melihat 6 digit itu, ya kan? 3 atau 6 digit itu, pokoknya begitu dah. Ya kan? Tapi minggu depan saya dapat jadwal lagi di Betos jam 4. Saya percaya nggak ada sepenuh kayak begini. Semua, Pak Pendeta izin ya Pak, lagi di Kuta Bali Pak, lagi liburan, loh nggak datang ke Betos, live streaming aja Pak. Nih kami di pantai sama suami sama anak, kami walaupun di Bali di pantai, kami tetap live streaming. Wih, mantap. Pak Pendeta izinnya, lagi di mana? Lagi di Orchard Road Pak. Oh mantap. Semuanya ke luar negeri, semuanya ke luar negeri. Cuma ada 3 orang yang setia nongkrong di sini Bapak Ibu. Dari 800 ini, 900 ini, cuma 3 orang yang datang. Ya, karena apa? Karena nyaman. Kenapa Bapak Ibu datang ke gereja? Saya percaya ada mungkin yang, ya Pak, saya tulus datang ke gereja. Tapi rata-rata ke gereja membawa masalahnya masing-masing. Jujur-jujuran aja, tiada dusta di antara kita. Iya, nggak apa-apa. Gereja kan bengkel bagi orang yang bermasalah. Nggak usah malu, nggak usah takut Pak. Ya kan? Kenapa Bapak Ibu datang ke gereja? Karena kenyamanannya lagi diusik-usik sama Tuhan. Dulu nggak pernah ke gereja, iya duit banyak, ya kan? Main golf di Singapura, wih mantap. Mama, aku izin nggak ke gereja, lupa. Aku nggak ke gereja lagi, aku mau main golf. Kemana? Ke Singapura, wih mantap. Biasa Singapura, ya kan? Ya, minggu depannya lagi, ayo Pak ke gereja. Aduh Mama, aku mau makan Indomie, mau makan Chinese food. Di mana? Aku pingin ke Malaysia. Aku pingin makan mie yang terbaik, katanya di Malaysia ada. Makan mie doang ke Malaysia. Ya kan? Ayo Pak minggu ketiga, ayo Pak kita ibadah. Oh Mama, aku nggak bisa. Aku mau makan dimsum di Hong Kong. Aduh Tuhan, makan dimsum ke Hong Kong. Iya kan? Padahal di PIK banyak dimsum Bapak Ibu, ya kan? Ya, tiba-tiba kata Tuhan, oh istrinya yang tetap setia, istrinya yang cari Tuhan, ya akan kuusik dikit dia punya bisnis, ya kan? Biasa bisnis batu bara lancar, ya. Ada investor yang suka kasih dana, datang terus kasih uang, tiba-tiba Tuhan stop itu duit untuk bisnis batu baranya, mulai mikir, kenapa ya? Istri tanya, Pak, nggak makan mie lagi ke Malaysia? Oh enggak. Di Luwiliang ada mie gacoan, ya kan? Biasa makan mie di Malaysia, tiba-tiba ke Luwiliang makan mie gacoan, Bapak Ibu, jauh bener. Istri udah mulai lihat, kayaknya lagi sulit nih, ya kan? Istri nggak tanya ke gereja, suaminya bangunin, Mah, ke gereja jam berapa? Tumben-tumben orang ini tanya ke gereja jam berapa? Biasanya kita yang mulut bacot, ke gereja. Sekarang jam 4 pagi dia sudah bangun. Ayo Mah ke gereja. Mau gereja jam berapa? Jam 4. Betos, Pak ini masih jam 4 pagi Pak. Papa udah bangunin kita. Ma, ingat ya, jangan pernah terlambat ke gereja. Sok nasehatin maknya. Dia aja gak pernah ke gereja, ya kan? Kenapa dia ngomong begitu? Karena kenyamanannya lagi diusik sama Tuhan. Gak masalah. Tuhan tuh Bapak Ibu ketika lagi musik-musik, lagi goncang-goncangin kita yang nyaman-nyaman, Tuhan tuh cuma duduk-duduk doang di sorga, santai aja. Gak ada masalah. Karena apa? Semua dalam kendalinya Tuhan. Tenang-tenang aja Tuhan. Yang pusing kan kita. Kenapa? Karena kita gak pernah tekun cari Tuhan. Akhirnya tuh suami ikut istri tekun cari Tuhan. Biasanya duduk di belakang pegang-pegang kumis, ya kan? Sekarang duduk di depan, pendeta ngomong amin. Iya itu benar. Yes, janji Tuhan dahsyat. Padahal di otaknya batu bara. Bagaimana ini tambang Om? Iya, gak apa-apa. Karena ada banyak cara bagi Tuhan untuk Bapak Ibu dan saya tekun, supaya kita bisa tekun cari Tuhan. Ya, jujur aja ya, masa
harus digoncangkan dulu sih baru cari Tuhan? Ya janganlah. Kalau saya nggak mau. Pak diberkati, puji Tuhan. Tapi saya akan terus cari Tuhan. Jangan ketika diberkati lupa. Nah itulah masalahnya kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan bangkrut dulu baru cari Tuhan. Jangan udah minus dulu baru cari Tuhan. Jangan ketika udah nggak punya apa-apa, udah bangkrut, udah gagal, baru cari Tuhan. Kita robah konsep kita yang zaman dulu. Hari ini apapun yang terjadi, aku mau tekun cari Tuhan. Amin. Aku mau tekun cari Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Ya, karena orang yang tekun cari Tuhan tidak akan pernah dipermalukan sama Tuhan. Lihat di akhir zaman ini, orang-orang yang tekun cari Tuhan, dia tidak akan pernah dipermalukan pengharapannya oleh Tuhan, ya. Tuhan akan buka pintu-pintu mujizat. Ketika orang dunia tertutup untuk melihat mujizat, tapi anak-anak Tuhan akan melihat mujizat bagi yang tekun cari Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Sebagai kesimpulan, ya, dalam khotbah saya pada sore hari ini, apa kesimpulannya? Mari belajar melihat masalah dari sudut pandang Tuhan. Karena di balik setiap kesulitan, Tuhan selalu punya solusi yang terbaik. Hari ini jangan lihat masalahmu, lihat-lihat Tuhan. Karena Tuhan punya solusi dari setiap masalah kita. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita bangkit berdiri. Jalanmu tak terselami. Terima kasih Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal yang kupercaya, ada rencana yang indah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, katakan penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama,
Angkat tanganmu sama-sama, naikkan syukur di hadapan Tuhan Yesus. Rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Yang percaya sungguh berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan masuk di dalam sakral perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Sama-sama saudara bosis siapkan roti dan anggur. Kita naikkan pujian tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu. Mari gereja Tiberias sama-sama bangkit berdiri. Kita sambut tubuh dan darah Kristus pada sore hari ini. Mari dengan iman katakan, menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, semua sudah terima roti dan anggur? Ya, kita angkat rotinya dulu tinggi di atas kepala kita. Dengan iman percaya, sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertikam tertombak di atas kayu salib. Pertama, dengan tubuh Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Dengan tubuh Yesus dibangkitkan pada hari kiamat. Dengan tubuh Yesus kami menolak terkapar di meja operasi, menolak terkapar di rumah sakit, menolak terkapar di ruang ICU. Kami juga menolak penyakit-penyakit sampar di mana kami melangkah dijaga malaikat sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan percaya, inilah tubuh Yesus. Kita angkat anggur yang kita doakan menjadi darah Yesus. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian baru yang kekal. Pertama kami bertobat, minta ampun sama Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Dengan kuasa darah Yesus menghancurkan setan dan perbuatannya. Hidup kami kudus, kami tolak perzinahan, kami tolak percabulan, kami tolak poligami, poliandri, kami tolak perceraian, kami tolak orang ketiga dalam rumah tangga kami, karena kalau ada orang ketiga tidak bisa jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus setiap penyakit kami hari ini sembuh. Kami tolak sakit jantung, kami tolak sakit paru-paru, kami tolak sakit ginjal, kami tolak sakit diabetes, kami tolak hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah. Kami menolak segala sakit penyakit, kami menolak kelemahan-kelemahan tubuh. Kami sangat percaya oleh kuasa darah Yesus, dari ujung kepala sampai ujung kaki, tubuhku sehat sempurna. Jangan diminum dulu, Bapak Ibu boleh berdoa secara khusus kepada Tuhan. Percaya apa yang tidak mungkin bagi kita, itu mungkin bagi Tuhan. Tuhan punya banyak solusi, Tuhan punya banyak jalan keluar dari setiap masalah-masalah kita. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, dengan kuasa perjamuan kudus makan tidur diberkati, tidak miskin, tidak kekurangan. Dengan kuasa perjamuan kudus kami mulia jadi warga sorga. Dengan kuasa perjamuan kudus punya roh majikan, roh miskin, roh bangkrut, roh gagal kami tolak. Agar pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, toko dagangan kami, studi anak-anak, pelayanan, rumah tangga diberkati Tuhan ratusan ribuan kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus, segala dosa, sakit, penyakit, kutuk sudah selesai, diangkat di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum percaya, inilah darah Tuhan Yesus. Hamba berdoa juga buat minyak urapan.
Minyak urapan memuliakan Allah, memuliakan manusia. Minyak urapan hancurkan setan, sembuhkan orang sakit. Dalam setiap tetes minyak urapan memuliakan Allah, manusia, menghancurkan setan. Setiap tetes minyak urapan memuliakan Allah dan manusia. Setiap kami yang diurapi penuh kemuliaan Tuhan, hancurkan setan, sembuhkan orang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati setiap permohonan doa. Doa orang benar, bila yakin didoakan besar kuasanya. Setiap pokok doa bagi Bapak Ibu yang menulis, kita percaya mujizat sudah terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu, kita akan tutup ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada hari ini. Ibadah pada hari ini Tiberias Betos penuh kemuliaan. Hamba berdoa yang pertama untuk koordinator di tempat ini Bapak David Raharja bersama tim yang melayani. Tuhan berkati. Jeripayah teman-teman dalam pelayanan tidak akan pernah sia-sia. Yang kedua, hamba berdoa untuk gembala sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama Bapak Pendeta Aristo Pariaji, Bapak Argo Pariaji. Tuhan berkati, panjang umur, sehat sempurna, penuh kuasa, penuh mujizat dalam menjangkau banyak jiwa-jiwa, dimatrekan jadi warga sorga. Hamba juga berdoa untuk Natal Tiberias tanggal 7 Desember di Gelora Bung Karno. Kita doa agar acara Natal berjalan dengan baik. Ya, lautan manusia memenuhi GBK dan melalui tubuh darah Yesus diurapi dengan minyak. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan melalui Natal Tiberias di GBK tanggal 7 Desember 2024. Terima kasih Bapak. Seluruh jemaat yang hadir, hamba berdoa rumah tangga Bapak Ibu rukun dan damai, saling mengasihi, saling mengampuni. Juga anak-anak muda, hiduplah takut akan Tuhan sehingga masa depanmu diberkati Tuhan. Hamba berdoa untuk Bapak Silver Luta Barat diberkati ya dalam operasi prostatnya, sembuh, sehat dan panjang umur, diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak di sorga. Sebentar kami akan pulang, dan sebelum pulang kami terima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu, arahkan hati dan pikiranmu, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang disayang Tuhan, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tiberias, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Yang mau didoakan boleh di pojok. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan